Salam sejahtera bagi kita semua di mana saja berada. Selamat pagi. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena kemurahannya kita boleh ada lagi sebagaimana ada saat ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur di pagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan bersabdalah kepada kami dengan kuasa Roh Kudus. Ampunilah kami dari segala keterbatasan dan keterpurukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Firman Tuhan demikian. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan yang demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu haruslah tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Terima kasih, puji syukur kepada Tuhan. Berbahagialah setiap orang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara-saudara, tema kita pada pagi ini waspadai setiap pengajaran. Waspadai setiap pengajaran. Pentingkah kita mewaspadai setiap pengajaran? Ya jelas. Sangat penting bagi kita, karena waktu sekarang sangat jelas dan terbuka bagi kita hal-hal yang baru, dan ini berpengaruh dalam kehidupan kita. Satu persoalan yang diungkapkan dari bacaan kita adalah bahwa Yohanes menjelaskan bahwa antikristus adalah kelompok yang sedang dihadapi oleh orang percaya. Seperti sekarang ini juga di zaman Yohanes. Antikristus adalah kelompok yang menyebar
sambil mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Antikristus merupakan ajaran palsu yang tidak mengakui Yesus Kristus, atau ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui bahwa Allah telah datang sebagai manusia. Oleh karena itu Yohanes memperingatkan untuk hati-hati, karena antikristus akan datang pada saatnya. Di ayat 18, antikristus berarti yang melawan Kristus. Itu sudah sangat penting kita. Karena itu kita pentingnya memperdalam keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah, dan kita selalu dekat dengan firman Allah. Saudara-saudara, betapa seringnya kita mendengar firman Allah, dan ketika banyak mendengar firman Allah menjadi sesuatu yang penting bagi kita dalam melangkah, dalam menjalani hidup ini. Sebagaimana disampaikan oleh Yohanes, akan antikristus itu jelas datang, dan itu fakta bagi kita untuk mewaspadainya. Nah, kalau lihat ayat 18, dijelaskan semua mereka berasal dari antara kita. Oh, jadi di antara kita, tetapi tidak termasuk pada kita. Jelas juga ini, saudara-saudara. Jadi untuk hal tersebut orang-orang yang diurapilah yang mampu membedakan kebenaran dari dusta antara antikristus. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh menerima kebenaran Allah dapat membedakan, dan itu orang yang diurapi, yang mampu membedakan mana yang benar, ajaran yang benar, mana yang salah. Karena itu saudara-saudara, betapa pentingnya kita mendengar orang-orang yang diurapi oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah. Nah, firman Tuhan itu sangatlah kita diajak untuk mewaspadai setiap ajaran yang kita dengarkan. Di sini berbicara fakta yang jelas kepada kita. Waspadai setiap ajaran yang kita dengarkan. Wujud kewaspadaan kita adalah dengan tetap hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus sebagaimana dalam bacaan kita. Aku menulis kepadamu mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah, saudara, kita semua tahu. Tapi ini untuk menegaskan kita untuk tetap berpegang pada firman Allah dan percaya kepada Kristus. Jangan bergeser dari kepercayaan kepada Kristus. Dan itu sangat menentukan bagi kita, yaitu selalu dekat bersama Kristus dalam kehidupan ini. Setiap hari kita menaikkan doa syukur kepada Allah. Setiap hari kita mendengar firman Allah dalam renungan pagi kita. Dan itu memperkuat kepercayaan kita kepada Allah. Dan apa yang menjadi kesan kita setelah mendengar firman Tuhan, mari kita lakukan itu dalam kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, marilah kita menjaga keluarga kita, anak-anak, dengan memberkati mereka, dengan membekali mereka. Jadi kita selalu dekat kepada anak-anak dan keluarga dengan membekali mereka dengan ajaran-ajaran tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tetaplah kuat di dalam iman kepada Kristus. Roh Kudus menolong kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, di ayat yang terakhir dari bacaan kita, ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain
tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia berarti menikmati kasih Allah, merasakan kasih Allah, dan menghayati kasih Allah dalam hidup. Jadi kalau kita sudah menghayati tinggal di dalamnya, niscaya kita akan berdiri teguh, kuat, dan kokoh dalam menghadapi setiap ajaran. Dan kita waspada ajaran-ajaran yang baru. Oleh karena itu saudara-saudara, tetaplah kita merenungkan firman Tuhan setiap pagi, agar kita waspada setiap pengajaran yang muncul di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah percakapan kita. Mari kita berdiri teguh di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pengajaran firman Tuhan hari ini. Tuntunlah kami sehingga kami boleh mewaspadai setiap pengajaran yang palsu dalam realitas hidup ini. Dengan kuasa Roh Kudus kami percaya kami akan dituntun dalam kebenaran Allah. Ampunilah kami dan sertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.